Halo teman-teman, kembali lagi di Cinepod. Kali ini bersama gua lagi Dilan, dan kali ini kita akan membahas salah satu film dari A24 yang digadang-gadangkan akan menembus keuntungan yang sangat besar sekali di dalam film Hollywood bergenre action blockbuster. Enggak sih action doang, enggak blockbuster. Langsung aja kita bahas, ini ada film Civil War. Civil War, teman-teman, disutradarai oleh Alex Garland, ya. Seseorang di balik film Ex Machina, Annihilation, Man, terus ada film apa lagi nih? 28 Days Later, wah pokoknya banyak banget ya. Pokoknya intinya dia adalah salah satu sutradara yang sudah terkenal di mana-mana. Pokoknya udah mantap banget. Nah, katanya sekarang dia ini sudah menembus 900.000 atau berapa gitu ya dalam minggu pertama apa minggu kedua, gue lupa, pokoknya segituan. Intinya dia itu meraup keuntungan tuh dengan sangat cepat sekali, teman-teman, sangat rapid sekali. Nah, jadi Civil War itu, teman-teman, alur cerita itu adalah tentang sekelompok fotojurnalis yang mencoba untuk menjepret kejadian-kejadian dan kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam tragedi yang sedang terjadi di negaranya dia, ya, di kota itu, di kota tersebut gitu ya. Jadi pemainnya adalah Kristen Dunst, terus ada juga Cailee Spaeny, pokoknya banyak aktor dan aktris yang emang sudah besar dan emang underrated gitu ya, teman-teman ya. Nah, seperti yang tadi gue bilang, sekelompok fotojurnalis dan juga ditemani juga oleh personil militer yang sedang berjalan atau melakukan perjalanan menuju ke kota besar yang sedang mengalami konflik persaudaraan, teman-teman. Dan konflik ini kacau, gila-gilaan banget. Dan dari konflik kota kecil, kota besar, sampai ke negara, itu mereka ngerasain juga. Jadi sebagian besar film ini, kita tuh cuman ngikutin para jurnalis ini melakukan kegiatannya dengan cara menjepret-jepretkan apa yang sedang terjadi di dalam tragedi ini. Dan mereka berlomba-lomba dengan waktu, tentu saja dengan waktu, untuk mencapai ke Washington DC, teman-teman. Washington DC, sebelum para pemberontak atau pasukan rebel sampai duluan ke Gedung Putih atau yang biasa kita sebut dengan White House, teman-teman. Nah, kalau menurut gue pribadi, film-filmnya Alex Garland itu udah sampai di titik dimana filmnya ini sudah memiliki kategori tersendiri. Itu bagi gue ya. Dimana gue bisa menikmati film ini, menghargai, mengapresiasi filmnya Alex Garland itu dengan berbeda gitu, dengan film Alex doang nih yang bisa ngena banget segininya, kayak gitu-gitu. Jadi menurut gua film-filmnya Alex Garland itu udah memiliki kategori tersendiri untuk gua ya. Jadi bagaimana dengan opini kalian? Boleh silakan langsung tulis di kolom komentar. Nah, tadi gua udah sempat sebutin juga casternya itu ada Kristen Dunst, terus ada juga Cailee Spaeny, terus ada juga siapa tuh yang pemerannya Pablo Escobar yang jadi series, gue lupa namanya tuh. Dia juga ada di situ. Nah, Kristen Dunst di sini itu dia berkarakter atau digambarkannya menjadi seorang pahlawan yang menginspirasi banyak sekali orang di dalam film ini. Kayak contohnya dia itu punya rekan kerja yang diperankan oleh Cailee Spaeny dan si Cailee ini sangat mengidolakan Kristen Dunst karena apa yang sudah dilakukan Kristen Dunst itu sangat mempengaruhi apa yang terjadi di dunia, teman-teman. Jadi jepretan-jepretannya dia itu sangat-sangat diapresiasi sekali oleh orang-orang besar di seluruh dunia. Ceritanya di dalam film itu ya. Dan menurut gue ini adalah pilihan Alex Garland tersendiri ya, teman-teman ya. Ini bukan dari pilihan sang produser atau pilihan dari teman-temannya Garland. Menurut gue ini adalah pilihan pribadi dari Alex Garland, di mana dia membuat seorang fotojurnalis menjadi seorang protagonis gitu, teman-teman. Jadi karakter protagonisnya. Mungkin bisa dibilang ini adalah rute paling baik, rute paling aman, paling bersih, ya, pokoknya paling bijak lah ya untuk membuat film yang emang seharusnya menggambarkan sebuah event atau tragedi yang bisa terbagi, yang bisa membagi para penonton, yang bisa membuat para penonton
terbagi-bagi gitu ya teman-teman ya. Karena seorang fotojurnalis hanya memberitahu apa yang mereka jepret. Hanya menyediakan, memberikan apa yang mereka dapatkan saat di tempat tragedi tersebut teman-teman. Saat mereka ada di TKP. Misalkan ada perang persaudaraan, bakar-bakar mobil, bakar-bakar rumah. Dijepret-jepretin sama dia. Dan hasilnya jadi foto. Nah inilah yang dia sediakan. Ini yang mereka suguhkan kepada para pembuat berita. Karena fotojurnalis tidak bisa membuat judul berita, tidak bisa menulis artikel, bahkan mereka tidak bisa memberikan atau menjelaskan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka lihat di TKP yang mereka sudah datangi tadi, yang sudah mereka jepret-jepretin. Emang se-strict itu teman-teman. Jadi fotojurnalis ya udah lu cuman buat foto aja. Yang penting foto lu bagus, foto lu keren, foto lu bermakna, foto lu bakal naik. Intinya itu aja teman-teman. Jadi menurut gue emang agak berat juga ya membuat sebuah film yang yang mengambil sebuah profesi yang berat dan dijadikan sebuah film. Itu menurut gue adalah salah satu ide yang unik menurut gue pribadi. Nah, semakin dalam lu nonton film ini, semakin lu paham kalau misalnya mereka benar-benar tidak bisa melakukan apapun selain survive dan menjepret apa yang sedang terjadi di TKP teman-teman. Mereka bahkan tidak bisa ngomong, gua ngebelain si A loh, gue bukan ngebelain si B. Bahkan mereka tidak bisa ngomong kayak gitu teman-teman. Jadi Jadi kita tuh dibikin greget, sering banget dibikin greget di dalam film ini. Jadi kayak, ayolah lu tinggal ngomong aja lu jadi bisa selamat. Atau lu tinggal ngadu aja lu jadi bisa selamat. Nah, apa yang mereka lakukan di dalam film itu sangat bertolak belakang dengan kemauan kita teman-teman. Jadi itulah yang bikin film ini jos banget menurut gue. Ya, jadi keren banget. Nah, tapi mungkin untuk sebagian orang banyak yang akan merasa frustasi atau desperate atau yang gak nyaman gitu kayak, wah gila ini kejam banget bro, wah ini serem banget bro, wah ini nyebelin banget bro. Mungkin banyak yang merasa seperti itu ya. Tapi kalau gue pribadi saat gue nonton film ini, wah gue sangat nikmatin banget. Santai ya, gue takut ya takut, gue ngeri ya ngeri. Tapi apakah gue menikmatin? Sangat nikmatin teman-teman. Dan ini pertama kalinya juga bagi A24 membuat film dengan budget yang sangat besar. Dan film ini juga akan ada versi IMAX-nya, yang dimana gue lihat mereka mengumumkan kalau mereka baru-baru ini akan membuat sebuah film dengan budget yang agak lebih. Karena mereka nggak bisa terus-terusan membuat sebuah film yang ambisius, yang idealis gitu ya, yang mereka mau gitu ya. Dan agak susah saat dinikmati orang-orang yang nonton gitu teman-teman. Dan mereka nggak dapat untung deh akhirnya di dalamnya. Nah, kalau menurut gue ini agak sedikit disayangkan teman-teman ya. Karena A24 adalah salah satu tempat produksi yang filmnya itu gue idolakan karena selalu bikin film yang beda dan terasa spesial buat gue gitu ya, buat gue pribadi. Dan gue yakin nggak gue doang yang ngerasa seperti ini. Film-film mainstream yang sangat biasa buat gua nih ya, sebagian orang yang kayak gua akhirnya cuma mikirin laku atau enggaknya karya mereka. Jadi mereka nggak mikirin lebih dari itu. Yang gokil banget menurut gua di sini bakal ada sebuah scene di mana lo ada persis di balik garis peperangan. Jadi kayak rasanya itu kayak wah ini kayak gue yang ada dalam peperangan gitu. Pokoknya berasa banget teman-teman. Ya intinya kita doakan aja yang terbaik teman-teman ya. Kita doakan yang terbaik untuk semuanya gitu ya. Untuk para pembuat film, untuk A24 itu sendiri, untuk para sutradara-sutradara yang yang mungkin belajar dari film-filmnya A24 yang sutradara baru gitu ya. Semoga kita semua mendapatkan hal-hal yang bisa kita cintai di dalam passion kita sendiri teman-teman. Nah, hal yang paling serem, yang paling gelap di dalam film ini itu terjadi di sebuah kota kecil yang ada di film ini teman-teman. Di mana di dalamnya ada orang-orang yang random dan memilih untuk membuat perang mereka secara pribadi. Melakukan apapun yang mereka sukai terhadap orang-orang yang mereka temui gitu teman-teman. Jadi ada peperangan besar di kota besar, ada peperangan besar di kota kecil. Wah, kacau bro. Dan tiba-tiba para jurnalis menemukan peperangan besar di sebuah kota kecil ini yang tadi kita bahas. Itu menurut gue emang udah gila banget. Kreatif banget, cerdik banget, cemerlang banget ini menurut gue bro. Keren banget. Nah, ini malah menjadi sebuah aspek yang menurut gue paling ngeri. Makanya lo harus nonton biar lo paham kenapa gue bisa bilang seperti ini. Lo harus tonton apa sih yang terjadi di kota kecil ini sampai
menurut gua ini adalah scene paling gelapnya. Nah, tapi sayang nggak teman-teman, isu terbesar gua pribadi di dalam film ini itu adalah spoiler yang parah banget. Spoiler yang parah banget. Saat gua ngebahas ini nggak akan ngerusak apapun ya. Jadi kayak wah, gue udah dikasih tahu ini nih sama gue gitu ya. Saat gue nonton, apakah rasanya akan berbeda? Tidak, teman-teman. Apa yang akan gue bahas ini tidak akan merusak ekspektasi lu sebelum lu nonton film ini. Jadi di dalam film ini, teman-teman, ada sebuah karakter, seorang karakter yang diperkenalkan dengan cara keras gitu, dengan cara vulgar sekali. Jadi karakter building yang sudah dia buat sebelum-sebelumnya itu tuh rasanya kayak sia-sia gitu. Rasanya kayak ya terus ngapain dong kita begini. Orang lu tiba-tiba melakukan ini gitu. Jadi kayak menurut gue sih celahnya ada di sini aja, teman-teman. Di dalam film ini celahnya nih cuman itu aja. Spoiler atau perkenalan karakter yang begitu keras, yang begitu vulgar. Rasanya tuh kayak apa ya? Kayak sebuah pengkhianatan untuk si karakter ini sendiri. Jadi kalau misalnya udah nonton film ini, mungkin lo akan paham apa yang gue lagi-lagi gue bahas ini ya, teman-teman ya. Tapi buat lo yang belum nonton, tenang aja, ini nggak akan bikin lo kenapa-napa gitu ya saat lo nonton film ini. Nah, mungkin ini akan menjadi pelajaran buat si sutradaranya, buat Om Alex Garland dan sutradara lainnya ya. Andai aja karakter ini diperkenalkan dengan cara yang lebih halus atau lebih santai lagi, lebih rileks lagi, mungkin bakal tetap bisa dapat seremnya gitu. Bakal tetap dapat seremnya kok, gue yakin gitu. Tapi ya gitu aja sih kalau menurut gue ya, teman-teman ya. Kemungkinan besar lo bakal nikmatin film ini. Kalau lo punya penilaian sendiri, lo boleh langsung tulis aja di kolom komentar. Di dalam film ini juga mereka ngasih tahu ke para penonton ya, salah satu foto yang mereka ambil. Wah, itu serem banget, bro. Itu kayaknya mereka ngambil dari deep web atau dark web gitu ya, di foto itu dan dicetak gitu, gue nggak paham, dan itu serem banget, teman-teman. Bahkan gue belum lupa sampai sekarang, kayaknya gue nggak akan ngelupain bentuk foto itu sampai kapanpun gitu ya, karena ngeri banget. Selain fotonya juga tragedi-tragedi yang terjadi di dalam film ini juga emang gila banget gitu ya, konflik-konfliknya segala macam emang serem banget. Tapi di sisi lain gue bener-bener pengen duduk relax dan nikmatin film ini, bener-bener gue nikmatin gitu tanpa gue mikir oh kenapa gini ya, oh dia begini karena ini ya. Tanpa gue pengen kayak gitu, gue pengen banget gitu ya. Berhubung ini adalah film dengan budget yang sangat-sangat besar sekali. Bukan sangat-sangat besar sih. Film dengan budget paling besar yang pernah dilakukan oleh A24. Karena A24 itu sebelum-sebelumnya ya cuman bikin film-film simple, film-film santai. Tapi tentu saja dengan packaging yang bagus. Dengan budget yang minim atau bukan minim sih, terbilang teratur lah. Nah, beda dengan film A24 yang Civil War ini memakan budget yang sangat besar sekali. Kayak set film yang pastinya gede banget, terus ada special effect yang bagus dan bejibun banget, dan ada urutan konflik, peperangan dan action. Menurut gua di situ tuh kerennya nih. Nah, kalau teman-teman, kalau film ini berhasil di layar kaca manapun, ya, wah, itu gue bakal ngerasa senang banget sih, teman-teman. Karena menurut gue ini worth it gitu. Film seperti ini berhasil di layar lebar, itu menurut gue worth it banget. Karena menurut gue balik lagi, ini adalah hal yang sulit. Lu mengangkat sebuah profesi yang berat, dijadikan sebuah film, wah ini salah satu kreativitas yang berat ini menurut gue ya. Bayangin pas lu ngasih skrip, ide lu ke orang-orang yang lu pengen minta tolong, kayak investor apa segala macem, bang, gue butuh dana nih bang buat bikin film action. Pasti di otak mereka kayak, oh film action, boleh. Mana John Wick-nya? Mana Godzilla-nya? Mana Spartan-nya? Kayak di otak mereka tuh udah film-film mainstream aja gitu. Sedangkan di otak kita pengen bikin film seperti ini. Nah, itu dia perjuangan atau effort tambahan dari orang-orang yang memproduksi film ini, teman-teman. Termasuk Kirsten Dunst. Jadi fakta atau berita yang bilang kalau misalnya sebuah film bukan cuma ngincer ketegangan, tapi mereka juga harus memikirkan peranan manusia, ya, karena peranan manusia juga penting. Dan kalau menurut gua itu adalah kesuksesan yang paling epic. Lu berhasil mengangkat mengangkat pekerjaan yang paling sulit menjadi film seperti ini. Itu menurut gua kemenangan yang paling epic, teman-teman.
Kalau lu penasaran gua ngebahas apa aja sih dari tadi gitu ya di dalam film Civil War, lu bisa langsung nonton Civil War sekarang juga teman-teman. Kalau nggak salah dia udah tayang tanggal 24 April kalau nggak salah ya. Tapi kalau belum tayang, ya udah disabar-sabar dulu aja. Karena kalau ini udah tayang dan lu nggak nonton film ini, wah sayang banget. Jadi mendingan lu kalau misalnya lagi gabut, ntar hari hari libur lu, hari weekend lu ganti dengan nonton film ini. Worth it banget bro, asli worth it banget. Kira-kira segitu aja dari gua Dilan dalam pembahasan film Civil War ini. Salah satu film A24 dengan budget terbesar dalam sejarahnya mereka. Kalau lu punya penilaian lain atau opini lain, boleh langsung aja tulis di kolom komentar teman-teman. Kalau menurut lu video ini berguna, lu bisa share. Kalau menurut lu ini emang bagus ya lu like, dan lu jangan lupa lu subscribe teman-teman ya. Lu subscribe. Dan ya kira-kira gitulah apa yang akan gue bahas kali ini. Kira-kira segitu aja, gue Dilan pamit undur diri. Keep, roll, and cut! Kasih bang, santai bang, semangat nih gue, jadi semangat nih gue. Nah itu, sini ini adalah ini, mie ayam ini. Ini kok jadi mie ayam? Jadi mie ayam.